Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini kita akan membahas tentang formulasi atau rumus atau bisa dibilang optimasi gitu ya. Optimasi bio Instagram untuk bisa mendapatkan followers yang tertarget. Jadi nggak cuma konten yang dioptimasi, nggak cuma hashtag yang dioptimasi, tapi juga bio akun kita juga harus dioptimasi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum ketemu target marketnya siapa, mungkin followersnya masih random, atau baru akan memulai sebuah akun Instagram khususnya personal branding gitu ya, terus bingung gimana caranya biar ketemu target market yang pas, nggak cuma dari konten. Nah, tonton video ini sampai habis biar nanti bisa memaksimalkan lagi optimasi akunnya gitu ya. Oke. Mungkin kita akan senggol sedikit saja mengenai pemilihan target marketnya dulu gitu ya. Jadi sebelum kamu mengoptimasi bio, kamu harus pikirin dulu siapa target marketmu, itu yang paling penting gitu ya. Jadi kita nggak bisa mentarget semua orang, kita nggak bisa mentarget semua kalangan untuk bisa masuk sebagai followers atau target market kita gitu, nggak bisa, karena akan selalu ada segmennya gitu. Jadi kita harus benar-benar mendefinisikan target market kita itu siapa, entah itu perempuan saja, laki-laki saja, atau laki-laki perempuan yang berminat terhadap apa, misalnya umurnya berapa, pekerjaannya apa, statusnya sudah menikah atau belum, atau sudah menikah tapi belum punya anak, sudah menikah tapi sudah punya anak. Nah itu kan berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya semakin spesifik semakin bagus gitu. Jadi orang tuh tahu gitu harus siapa yang harus di follow, dan mereka akan tahu konten-konten seperti apa yang akan mereka nikmati gitu ya. Jadi itu dulu yang mungkin teman-teman harus ketahui sebelum mengoptimasi bionya. Oke, mari kita mulai saja optimasi yang pertama. Yang pertama sudah pasti teman-teman harus menulis atau mendefinisikan apa yang akan kamu buat di akun kamu. Jadi konten apa sih yang akan kamu bahas gitu, atau topik apa saja yang akan kamu bahas di akunmu gitu ya. Jadi harus benar-benar spesifik. Misalnya kayak punya saya yang sekarang di @radiannr itu adalah membahas topiknya bisa jadi entrepreneur di medsos, modal HP menggunakan akun media sosial, kalau nggak salah gitu deh, lupa. Pokoknya garis besarnya kayak begitu, intinya bisa jadi entrepreneur hanya modal akun medsos lah, kayak begitu ya. Nah itu nanti akan berkorelasi dengan konten yang akan dibahas gitu. Jadi harus benar-benar sama gitu ya, jangan sampai melenceng gitu, di bionya apa terus pembahasannya di bawah apa gitu. Harus nyambung gitu, makanya namanya juga optimasi gitu ya. Jadi harus relevan antara atas dan bawah gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu jauh melencengnya, dan juga jangan sampai terlalu clickbait juga gitu. Jangan sampai misalnya gitu ya, saya bisa menghasilkan uang 10 juta dalam 2 menit misalnya, kayak begitu ya. Apa yang dikerjakan gitu, mending gak usah bikin akun IG, lu mending apa kayak gitu, bikin yang lain gitu ya. Kalau 10 juta dalam 2 menit mah gak usah bikin akun IG gitu ya. Lu bikin apa gitu, seminar misalnya gitu, itu bisa tuh. Jadi jangan terlalu clickbait banget, jangan juga terlalu melenceng banget gitu. Jadi yang relevan lah dengan konten yang akan kamu buat nantinya gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa juga kasih tahu goals yang akan dicapai oleh followersmu ketika dia follow akun kamu. Nah ini juga bisa tuh. Banyak di luar sana para Instagram personal branding terutama yang menerapkan pola seperti ini gitu. Jadi kamu bisa cek saja akun-akun yang mungkin menurutmu cocok untuk kamu follow, atau yang memang kamu sukai gitu ya, yang personal brandingnya bagus misalnya kayak begitu, atau memang yang spesifik personal brandingnya ngebahas tentang apa. Biasanya di bio-nya akan ada sesuatu, misalnya I love travel misalnya, atau apa kayak gitu, tuh bisa tuh kayak gitu. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, bisa juga tulis nama apa ya, nama brand kamu, atau nama perusahaan yang kamu dirikan misalnya kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi seolah-olah akan meningkatkan trust keduanya gitu. Trust kamu akan meningkat, yang dikenal sebagai CEO dari perusahaan itu atau pemilik dari sebuah brand itu gitu ya. Dan juga brand kamu juga akan secara signifikan juga akan meningkat gitu, karena istilahnya dua-duanya dapat apa ya, exposure gitu ya, dapat ya exposure lah, bisa dibilang kayak begitu. Jadi
brandnya terekspos, juga owner dari brandnya juga terekspos gitu, sama-sama dapat exposure yang baik, yang positif gitu ya, karena si ownernya dari brand ini suka sharing gitu ya, terus juga suka jawabin pertanyaan misalnya dari followers. Dengan begitu kan orang juga akan trust dengan brandnya gitu, oh iya, ownernya baik banget, sering jawabin pertanyaanku, aku mau beli deh misalnya gitu. Itu bisa juga itu. Jadi dua-duanya bisa ditingkatkan, bukan ditingkatkan, dioptimasi secara bersamaan gitu ya. Tapi di akun brandmu tidak mesti ada nama akunmu juga gitu. Bisa aja nama akunmu nggak ada di sana, tapi di akun personal brandmu di sana ada nama bisnismu, nggak masalah gitu ya. Tidak wajib, ini sekali lagi polanya tidak wajib. Jadi kamu nggak perlu harus saklek untuk ngikutin polanya, nggak perlu. Jadi ini aja sesuaikan dengan selera masing-masing dan strategi masing-masing gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah memanfaatkan kolom link di website. Itu kan link di bio akun Instagram itu kan cuma satu, jadi itu dimanfaatin benar-benar untuk bisa menangkap, dan tanda kutip gitu ya, menangkap orang-orang yang memang lebih berminat dengan konten yang lebih dalam lagi yang akan kamu sajikan gitu. Istilahnya list building lah ya begitu, atau jualan lah. Kalau misalnya kamu jualan misalnya, usahakan ada link webnya itu dipakai untuk misalnya masuk ke WA misalnya, atau mungkin masuk ke website kamu misalnya kayak begitu. Nah itu kan bisa dipakai untuk list building gitu. Websitemu jangan lupa dipakein Facebook Ad Pixel, jadi datanya terekam di sana. Itu juga bisa kayak begitu. Atau kayak saya misalnya, di bio saya di @radiannr itu ada link juga yang saya taruh di sana, dan itu untuk list building gitu. Jadi buat kamu yang mungkin mau belajar untuk jadi entrepreneur di medsos, ilmunya ada di link itu gitu. Silahkan dipilih, atau mau ambil semuanya juga bebas gitu ya. Saya nggak ada larangan di situ. Silahkan aja mau diambil semuanya, karena itu gratis juga gitu ya. Cukup masukkan nama dan email doang, udah beres gitu. Kamu bisa belajar di situ. Nanti bisa jadi kamu dapat email series dari saya, atau juga kamu bisa dapat akses materinya di email juga gitu ya. Bisa juga kayak begitu itu. Jadi itu juga bisa dilakukan gitu. Boleh ditiru caranya, nggak masalah gitu ya. Yang keempat, yang terakhir adalah tambahkan CTA atau call to action untuk bisa memperbesar peluang orang untuk mengklik link yang ada di bio kamu. Nah, ini juga saya lakukan di Instagram saya, bisa dilihat gitu ya, bahwa saya bilang jadi belajar jadi entrepreneur gratis di sini gitu, terus dengan tanda emoticon ke bawah gitu ya. Kamu juga bisa tuh kalau misalnya kamu jualan gitu ya, bisa tuh dikasih tahu. Kalau misalnya mau tanya-tanya atau info order, klik link di bio ya, kayak begitu. Itu juga bisa gitu. Jadi tergantung dari bisnis dan strategi masing-masing sekali gitu ya. Recap dulu, ini tadi udah 5, kita recap. Yang pertama adalah tulis topik atau hal yang akan kamu bicarakan di akun kamu. Jadi harus relevan antara tulisan yang ada di bio dengan konten yang akan kamu buat gitu. Yang kedua adalah bisa juga dengan menulis goals yang akan dicapai oleh followers kamu saat dia memfollow akun kamu. Itu juga bisa. Terus yang ketiga adalah tulis brand bisnis atau perusahaan yang kamu dirikan untuk bisa meningkatkan branding kamu dan juga branding bisnismu. Itu juga bisa di situ gitu ya. Jadi sama-sama naik brandnya gitu ya. Terus yang keempat adalah maksimalkan kolom link website untuk bisa menjalankan strategi list building atau jualan gitu. Itu bisa. Entah itu link WA atau link website. Yang kelima, selalu tambahkan CTA gitu ya, call to action, untuk bisa memperbesar peluang orang mengklik link yang ada di bio kita. Gitu, teman-teman. Oke. Semoga cara optimasi bio Instagram ini bisa menambah pengetahuan kamu tentang Instagram marketing dan juga bisnis online terutama. Jika ada pertanyaan atau ada pendapat, kamu setuju tidak setuju dengan video kali ini, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya kamu pengen belajar jadi entrepreneur di medsos, ada ilmunya gratis, silahkan cek aja link di deskripsi. Ada namanya link gratis, itu cek aja di sana. Itu semuanya beneran gratis, kamu tinggal masukin nama dan email doang gitu ya. Saya Hilap, mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-video dan live streaming berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.